bilang kalau kita fokusnya ke komoditas nikel itu nikelnya aja udah disuspend gitu ya. Besok-besok bisa-bisa ini semua para apa tuh namanya emiten-emiten nikel ini bisa koreksi, bener nggak sih Om Ben? Kalau kita ngelihat dengan strategi scalping itu ya Om Ben ya, sebenarnya di kondisi-kondisi kayak gini nih kalau para scalper kita ini, para cuan troopers kita itu tetap scalping gitu, itu tuh sebenarnya gimana ya, kayak kemungkinan cuannya tuh gede nggak sih sebenarnya? Sebelum harga saham-saham nikel ini melonjak ya, contoh Inco, Mhm. Inco itu di harga 4.800-an asing sudah ngumpulin terus ya. Dan hari ini Mhm. mereka ketika harganya melonjak mereka bongkar bongkar barang seperti itu ya. Malam ini kan kita bakal ngomong tentang scalping nih ya, Om Ben ya, scalping di tengah sentimen perang Rusia dan juga Ukraina ya. Kalau kita lihat nih, sebelum kita masuk ke sentimen Rusia dan Ukraina dan efeknya seperti apa gitu ya, karena kalau kita lihat di sepanjang hari ini kan, nikel aja itu sampai gembar-gembor kemana-mana, acuannya sampai 100.000 gitu. Dan kemudian London Metal Exchange itu harus menghentikan perdagangan nikel di London, gila nggak sih? Ini kalau Ya kita betul di kalau kita suspend lihat ya. sampai disuspend loh. Biasanya saham yang disuspend ini perdagangan komoditasnya yang terpaksa harus disuspend. Nah, kalau kita ngelihat dengan strategi scalping itu ya, Om Ben ya, sebenarnya di kondisi-kondisi kayak gini nih kalau para scalper kita ini, para cuan troopers kita itu tetap scalping gitu. Itu tuh sebenarnya gimana ya? Kayak kemungkinan cuannya tuh gede nggak sih sebenarnya? Iya, kalau kita bisa membaca, dalam Mhm. arti kita bisa Mhm. menganalisa arahnya kemana, seperti itu ya, dalam arti, oh ini Mhm. lagi belum mencapai puncak ya, belum peaknya, seperti kemarin misalnya, contoh saya juga kemarin ada di akun scalping, saya masuk ke salah satu Mhm. saham nikel ya, seperti itu, Mhm. sebelum closingan saya masuk, ya saya jual pagi-pagi, seperti itu, Mhm. memanfaatkan volatilitas. Cuman kalau sudah sampai puncak saya suruh beli lagi hari ini jujur beberapa member PPC juga tanya sama saya boleh masuk nggak, saya cuman bilang ya kalau masuk sekarang itu sudah siap resikonya aja. Kalau sampai digebukin diguyur ya itu adalah resikonya karena sudah terlalu tinggi harganya dan kenaikannya Betul. gila-gilaan banget kan, seperti itu. Mhm. Jadi ya apa ya, semua kita harus mengenali resikonya aja sih, seperti itu. Iya, berarti ini kondisinya sekarang udah ngeri-ngeri sedap ya, bukan sedap-sedap ngeri gitu ya. Lebih banyak ngerinya kayaknya. Bener sih, tadi Om Ben juga bilang kalau kita fokusnya ke komoditas nikel itu nikelnya aja udah disuspend gitu ya. Besok-besok bisa-bisa ini semua para apa tuh namanya emiten-emiten nikel ini bisa koreksi. Bener nggak sih Om Ben? Bisa ya bisa enggak ya, karena Mhm. apa ya, kalau misalnya kita lihat pelaku pasar ini merasa sudah membahayakan ya, udah berbahaya Mhm. kan. Tidak ada yang mungkin yang pernah menyangka ya teman-teman bahwa nikel akan disuspend pada Mhm. perdagangan sore hari ini ya, karena tiba-tiba tadi Mhm. melonjak lagi 68% dan itu kenaikannya udah nggak wajar menurut saya, udah Mhm. ngawur ya, udah ngawur banget. Dan Iya. itu adalah kenaikan tertinggi dan tercepat ya sepanjang masa nikel, seperti itu ya. Komoditas Mhm. lain aja naiknya juga nggak terlalu agresif kan, kita lihat gold, Mhm. CPO, kemudian minyak juga nggak terlalu seagresif nikel lah. Ini nikel ini memang anomali banget dan wajar banget kalau disuspend karena ya akan menimbulkan gejolak ya pasti ya, kalau harga harga nikelnya terus melambung otomatis bakal merusak tatanan semuanya kan, seperti itu ya. Nah ini Mhm. apa, kalau pelaku pasar yang lain merasa tidak nyaman dengan keadaan ya, apalagi ya yang punya barang di harga bawah ya, seperti itu. Karena kita ngerti Mhm. sebelum harga saham-saham nikel ini melonjak ya, contoh Inco, Mhm. Inco itu di harga 4.800-an asing sudah ngumpulin terus ya. Dan hari ini Mhm. mereka ketika harganya melonjak mereka bongkar bongkar barang, seperti itu ya. Nah, kalau mereka besok bongkar barang lagi ya menurut saya adalah hal yang wajar sekali, terlepas dari adanya apa ya, adanya suspend nikel ini. Ya, karena harga udah tinggi, mereka tentu saja ya, mereka udah sabar ngumpulin pelan-pelan ya. Mereka beli di Mhm. bawah dan jual di atas. Kan tentu saja kita harus mengerti bahwa dana asing yang masuk ke Indonesia itu bukan masuk ke saham, bukan cuma sekedar untuk beli aja. Tapi Iya. tentu saja mereka trading ya, mereka mencari profit. Nah, Mhm. mencari profit itu jelas sekali ya, kita harus mencairkan saham kita dalam bentuk uang kan, harus jualan, seperti itu ya. Tentu saja kalau dana besar yang beli di bawah ini jualan dengan masif ya tentu saja akan roboh. Itu sangat sangat Mhm. wajar sekali dari market ini ya. Ini yang harus teman-teman pahami. Karena tadi saya Iya. juga mendapatkan banyak pertanyaan,
Bayang nanya, kenapa sih batu bara itu malah rontok? Padahal udah tinggi-tingginya kan harga batu baranya. Ya sesimpel orang-orang yang ngumpulin di harga bawah ya tentu saja mereka pengen berjualan, pengen taking profit kan seperti itu. Tentu saja kalau yang taking profit lebih banyak daripada yang beli, ya otomatis ya harganya akan tertekan. Dan seperti kita tahu Indi hari ini ARB, Adaro juga hampir sempat ARB kalau nggak salah tadi saya lihat. Tapi ya ini yang terjadi di market. Makanya saya bilang kita sebagai sebagai investor retail itu harus cerdas. Nggak Mhm. nggak semerta-merta harus harga nikel melambung nih naik tinggi kita harus kejar semuanya enggak harus memahami resikonya tadi saya katakan ketika harganya melambung dan harganya ya gap up tinggi tentu saja akan ada orang yang berjualan. Nah ini yang harus diwaspadai menurut saya seperti itu. Mhm. Baik, itu berarti ya yang harus dipikirkan ya Om Ben ya. Jangan cuma ngarep harganya naik terus, tapi ya ini memang momentum untuk tadi ya, ada yang harus diperhatikan tuh. Kalau emang yang udah ngumpulin barang itu bakal bongkar barang besok, waduh berbahaya ya.